Melanjutkan episode sebelumnya. Pria tua berambut putih itu dengan hati-hati mengambil gulungan merah cerah dari piring perak sebelum mengangkatnya untuk dilihat semua orang di pelelangan. Dia tersenyum dan berkata, teknik penggaris Dou ini disebut 6 penggaris mengalir tubuh bersama, teknik Dou tingkat menengah kelas D. Itu diciptakan beberapa abad yang lalu oleh 6 gabungan Zunze yang telah mendominasi benua saat itu. Teknik penguasa ini adalah teknik Dou yang membuatnya terkenal. Kekuatannya sangat kuat. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah bahwa teknik penggaris agak tidak ortodoks. Kecuali seseorang telah mempelajari senjata ini selama beberapa dekade, kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan mengendalikannya. Banyak seruan terdengar di dalam tempat lelang ketika mereka mendengar nama 6 penggaris mengalir tubuh bersama. Dou Zun, itu adalah tingkat yang sangat jauh dari semua orang yang hadir. Apapun yang terkait dengan level ini pasti akan melihat nilainya melambung. Oleh karena itu, masih ada cukup banyak orang yang agak tertarik meskipun senjata ini agak tidak ortodoks. Mengapa? Apakah Anda tertarik? Dokter peri kecil di sampingnya tanpa sadar tertawa saat melihat Xiao Yan tiba-tiba duduk tegak. Dia secara alami tahu bahwa senjata yang menjadi spesialisasi Xiao Yan adalah penguasa hitam besar itu. Selain itu, 6 penggaris mengalir tubuh bersama ini memiliki tingkat yang cukup tinggi. Asalnya juga luar biasa. Itu wajar bagi Xiao Yan untuk tertarik. Mata Xiao Yan menatap tajam pada gulungan merah terang itu. Dia tersenyum dan mengangguk. Penguasa Xuan telah digunakan olehnya selama beberapa tahun dan dia sudah terbiasa. Dia tidak ingin beralih ke senjata lain, tetapi selain tsunami pemecah api, keterampilan ofensif murni, dia tidak memiliki teknik Dou penguasa lain yang bisa dia gunakan. Meskipun, dia telah menguasai semacam teknik penggaris yang berguling tanpa henti seperti lautan besar melalui pemahamannya sendiri, teknik penggaris semacam ini terlalu tidak matang. Dia perlu memperbaikinya 1000 kali agar berguna. Oleh karena itu tidak memiliki kepentingan besar bagi Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, 6 penggaris mengalir tubuh bersama yang muncul di tempat ini sesuai dengan kebutuhan Xiao Yan. Hanya saja dia tidak tahu seberapa besar kekuatannya begitu dia berhasil mempraktikannya. Harga lelang teknik penguasa Dou teknik ini ditetapkan pada 1.800.000. Setiap peningkatan tawaran tidak boleh kurang dari 10.000. Pria tua berambut putih itu tersenyum dan berbicara. Dia melirik ke tempat pelelangan di mana percakapan pribadi meletus. Begitu. Semuanya, silakan ajukan tawaran Anda. Ketenangan sementara mengikuti setelah suara lelaki tua berambut putih itu terdengar. 1.800.000 dianggap sebagai jumlah yang besar untuk beberapa faksi kecil sementara beberapa faksi besar lebih suka menunggu sampai akhir sebelum memutuskan kesimpulan sekaligus. Karena inilah keheningan seperti itu terjadi. Ekspresi lelaki tua berambut putih itu tidak berubah ketika dihadapkan pada situasi yang benar-benar sunyi ini. Senyum hangat tetap di wajahnya saat tatapannya perlahan menyapu. 1.830.000. Keheningan berlanjut selama sekitar setengah menit sebelum dipecahkan oleh tawaran yang dikirim dari belakang. Harga penawaran ini baru saja terdengar ketika tampaknya telah memicu reaksi berantai. Tawaran diteriakkan satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, harganya dinaikkan menjadi 1.980.000. Ini adalah harga tertinggi yang pernah dilihat lelang ini sejak awal. 2.500.000. Lompatan harga yang tiba-tiba segera menyebabkan kegemparan bergema di seluruh pelelangan. Banyak tatapan segera mengikuti suara itu dan melirik. Akhirnya, mereka berhenti pada sosok manusia yang benar-benar terbungkus jubah hitam yang duduk di kursi VIP depan. Orang yang meneriakkan tawaran itu secara alami adalah Xiao Yan. Dia cukup tertarik dengan 6 penggaris mengalir tubuh bersama ini. Namun, dia tidak memiliki terlalu banyak koin emas padanya. Setelah menambahkannya, hanya ada paling banyak sekitar 3 juta atau lebih. Namun, dia jelas tahu bahwa tidak ada gunanya perlahan-lahan menambahkan tawaran dalam lelang semacam ini. Karena dia ingin bersaing, dia harus mengeluarkan harga tinggi yang tidak berani ditandingi oleh pesaingnya.
Karena badai penyempurnaan pil saat itu dan dokter peri kecil di sisinya, Xiao Yan saat ini adalah seseorang yang diperhatikan orang lain di kursi VIP. Oleh karena itu, saat dia membuka mulutnya, banyak tatapan terkejut dari kursi VIP dilemparkan. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan banyak tatapan yang mengandung campuran berbagai emosi. Dia hanya mengarahkan pandangannya ke panggung lelang dan menunggu orang lain menaikkan tawaran. Dia tahu bahwa cukup banyak orang di kursi VIP akan tertarik mengingat daya tarik dari 6 penggaris mengalir tubuh bersama ini. Harga 2.500.000 ini mungkin memiliki pencegahan besar bagi orang biasa, tetapi itu bukan apa-apa bagi faksi-faksi besar yang sangat kaya ini. 2.550.000. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, sebuah suara dengan cepat mengikuti tidak lama setelah dia meneriakkan harganya. Tatapannya mengikuti dan suaranya dan melihat ke atas. Orang yang meneriakkan harga baru adalah seorang pria paruh baya besar dengan penampilan kekar. Mata orang ini sangat panas saat dia melihat panggung lelang. Jelas, dia sangat mendambakan 6 penggaris mengalir tubuh bersama. 3 juta. Xiao Yan berbicara dengan suara samar dan melemparkan semua kekayaannya sekaligus. Saat ini, dia hanya memiliki koin emas sebanyak ini. Namun, dia tidak merasa bersalah. Jika dia mengeluarkan beberapa pil obat tingkat tinggi acak dari cincin penyimpanannya, nilainya pasti tidak akan jauh lebih rendah dari gulungan kelas D ini. Namun demikian, dia berniat meninggalkan pil obat itu sampai akhir untuk bersaing memperebutkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Oleh karena itu, dia tidak ingin menyia-nyiakannya di tengah jalan. Karena itu, kecuali dia tidak punya pilihan lain, akan lebih baik jika dia tidak mengeluarkan pil obat apapun. Peningkatan kejam Xiao Yan dalam tawarannya telah menyebabkan ekspresi pria paruh baya itu berubah. Dia baru saja akan mengeraskan hatinya dan melanjutkan ketika beberapa orang di sampingnya mengulurkan tangan mereka dan menariknya kembali. Menyinggung seorang alkemis tingkat 6 dan elit Dou Zong hanya untuk gulungan teknik Dou penguasa tidak berharga. Pria paruh baya besar itu terbangun dari panas liar yang dibawa oleh 6 penggaris mengalir tubuh bersama setelah dia dihentikan oleh teman-temannya. Tatapannya beralih ke sisi Xiao Yan dan secara kebetulan melihat mata acuh tak acuh dari dokter peri kecil. Seluruh tubuhnya gemetar saat menelan seteguk air liur. Yang bisa dia lakukan hanyalah kembali ke tempat duduknya dengan pahit. 3 juta, apakah ada harga yang lebih tinggi? Pria tua berambut putih itu tersenyum ketika dia melihat sekeliling dan bertanya. Harga ini tidak melebihi nilai 6 penggaris mengalir tubuh bersama, tapi dia juga tahu persis apa yang Xiao Yan dan dokter peri kecil wakili. Orang biasa tidak akan berani berusaha sekuat tenaga untuk menawar mereka bahkan jika mereka menginginkannya. Tampaknya mereka harus kalah sedikit dalam pelelangan 6 penggaris mengalir tubuh bersama ini. Kata-kata lelaki tua berambut putih itu bergema di tempat lelang. Masih belum ada jawaban setelah beberapa saat. Melihat cara Xiao Yan menawar kedua kali, jelas bahwa dia berniat untuk mendapatkan 6 penggaris mengalir tubuh bersama dengan segala cara. Orang biasa tidak bisa bersaing dengannya sementara orang-orang di kursi VIP tidak ingin bermusuhan dengannya karena status Xiao Yan sebagai alkemis tingkat 6 dan kekuatan dokter peri kecil. Tujuan utama mereka adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Menyinggung seorang alkemis tingkat 6 dan Dou Zong di sini bukanlah tindakan yang bijaksana. Keheningan berlanjut di tempat lelang selama sekitar setengah menit sebelum pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia baru saja akan menurunkan palu kecilnya ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. 3.100.000. Tawaran tiba-tiba yang diteriakkan menyebabkan banyak orang merasa terkejut. Tatapan mereka segera mengikuti suara itu dan melirik. Beberapa kejutan melonjak di mata mereka. Mengapa orang ini meluncurkan tawaran bersaing melawan alkemis misterius itu? Alis Xiao yang terjalin erat saat tawaran itu diteriakkan. Tatapannya menoleh, hanya langsung merasa terpana. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Itu tanpa alasan selain orang yang mengeluarkan tawaran itu bukan orang asing melainkan saudara keduanya, Xiao Li. Dokter peri kecil dan Xian sama-sama terkejut dengan pergantian peristiwa yang tak terduga ini. Keduanya tersenyum.
Tidak terduga bahwa kedua bersaudara ini akhirnya bersaing satu sama lain. Di depan banyak tatapan tertegun, Xiao Li, yang telah berdiri, mengungkapkan wajah dingin dan tegas yang ditutupi dengan senyum pahit yang tak berdaya. Dia tahu bahwa mengeluarkan tawaran pada saat ini jelas membuat segalanya menjadi sulit bagi alkemis misterius itu. Namun, teknik penguasa Dou teknik ini jelas cukup kuat. Dia mungkin tidak mengkhususkan diri dalam teknik penggaris, tetapi dia harus mengingat saudara ketiganya. Dia tahu bahwa senjata saudara ketiganya adalah penguasa besar. Kekuatan yang terakhir pasti akan meningkat pesat jika teknik Dou ini mendarat di tangannya. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu berulang kali, dia akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan akhirnya meneriakkan harga. Selain Xiao Li, ekspresi Suqian juga salah satu yang tidak berdaya. Dia tahu bahwa tawaran Xiao Li adalah karena Xiao Yan. Namun, mereka akan menyinggung alkemis misterius itu dengan menawar. Yang paling penting, menyinggung alkemis misterius itu sama dengan menyinggung wanita berpakaian putih itu. Meskipun dia merasakan ketidakberdayaan di hatinya, Suqian tidak berusaha menghentikan Xiao Li. Dia tahu bahwa Xiao Li selalu memikirkan Xiao Yan dan tentu saja tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan seperti itu untuk membiarkan kekuatan Xiao Yan melambung. Ini bahkan jika melakukan hal ini mungkin menyinggung alkemis tingkat 6 dan elit Douzong. Xiao Yan menggelengkan kepalanya di depan banyak tatapan, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia merenung sedikit dan tentu saja tahu mengapa Xiao Li ingin membeli teknik penggaris Dou teknik ini. Hatinya tanpa sadar tersentuh. Karena Xiao Li ingin bersaing, Xiao Yan tentu saja tidak akan bertarung dengannya. Bagaimanapun, benda itu pada akhirnya akan berakhir di tangannya terlepas dari siapa yang menang. Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit dan perlahan menyusut kembali ke kursinya di depan banyak tatapan tertegun. Wajah cukup banyak orang di kursi VIP tercengang saat melihat Xiao Yan benar-benar menyerah bersaing. Sesaat kemudian, beberapa faksi dengan permusuhan untuk gerbang Xiao segera mulai melemparkan mata sombong mereka ke arah Xiao Li. Dari cara mereka melihatnya, tindakan Xiao Li ini pasti akan menyinggung alkemis misterius itu. Dengan cara ini, kekhawatiran kecil yang datang dari bagaimana dokter peri kecil memperlakukan Xiao Li dengan sopan saat itu langsung menghilang. Saat ini, mereka tidak perlu khawatir tentang gerbang Xiao yang bekerja sama dengan alkemis misterius itu. Xiao Li juga terkejut saat melihat alkemis misterius itu sudah menyerah. Hatinya perlahan tenggelam. Situasi terburuk baru saja terjadi. Mata Xiao Li bertukar pandang dengan Suqian di sampingnya, dan mereka berdua menghela nafas dengan lembut. Sudut mulut mereka mengandung rasa yang agak pahit. Bahkan seseorang sekuat Suqian tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas dalam hatinya mengingat bahwa mereka telah menyinggung seorang alkemis tingkat 6 dan elit Douzong. Wajar jika tidak ada orang lain di kursi VIP yang akan menawar setelah Xiao Li menawar. Ini karena cukup banyak orang yang sangat senang melihat gerbang Xiao menyinggung alkemis misterius itu. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan campur tangan. Dari cara mereka melihatnya, teknik penggaris Dou teknik ini sudah menjadi kentang panas. Siapapun yang menariknya ke tangan mereka akan menarik permusuhan dari alkemis misterius itu. Di bawah sikap semua orang ini, 6 penggaris mengalir tubuh bersama tingkat menengah kelas dengan mudah dikantongi oleh Xiao Li. Mengikuti arus waktu, suasana di dalam tanah lelang terus meningkat. Item lelang yang muncul pada saat ini sudah bisa dianggap sebagai barang bermutu tinggi. Harga lelang pada dasarnya setinggi langit bagi orang biasa. Oleh karena itu, sebagian besar orang hanya mengadopsi mentalitas menonton pertunjukan pada saat ini ketika mereka mengamati lelang ini. Namun, bisa menyaksikan beberapa faksi besar memperebutkan beberapa harta sampai wajah mereka memerah dan leher mereka menjadi kaku membuat perjalanan ini berharga. Xiao Yan jarang menawar setelah menawar 6 penggaris mengalir tubuh bersama. Kadang-kadang, dia memberikan beberapa tawaran karena dia menyukai beberapa bahan obat yang lebih langka. Meskipun harganya mahal, mereka menang dalam hal tidak memiliki terlalu banyak pesaing. Oleh karena itu, pada saat dia menghabiskan semua 3 juta koin emas di sakunya, beberapa obat spiritual yang luar biasa langka telah mendarat di tangannya.
Karena beberapa barang yang dilelang yang menyebabkan seseorang terpesona ditempatkan di meja lelang satu demi satu, bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan persediaan kaya dari sekte Kaisar Hitam ini. Selama pelelangan, beberapa barang yang dilelang adalah hal-hal yang menyebabkan dia merasakan kerinduan. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia tidak mengeluarkan tawaran. Awalnya, harapan terbesar Xiao Yan adalah menemukan inti monster dari peringkat 7 binatang kalajengking naga racun langit dalam lelang ini. Saat ini, jarak kondisi untuk dokter peri kecil untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan semakin dekat. Selama mereka bisa mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, yang tersisa hanyalah inti monster tingkat 7 itu. Jika Xiao Yan dapat menemukannya selama pelelangan ini, dia tentu akan menghemat waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mencarinya. Xiao Yan telah memikirkan gambar yang indah tapi surga tidak mengikuti keinginannya. Binatang kalajengking naga racun langit adalah keberadaan binatang misterius dari zaman kuno, apalagi yang berada di peringkat 7. Pada peringkat ini, kecerdasan Magical Beast sudah tidak lebih lemah dari manusia. Selain itu, ia bisa mengubah tubuhnya dan sangat mirip dengan manusia. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mendapatkan inti monster dari Magical Beast dengan peringkat seperti itu? Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas saat pelelangan ini secara bertahap mendekati akhir tanpa dia melihat hal yang dia butuhkan seperti yang dia harapkan. Tidak perlu cemas. Ada berita bahkan tentang air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang paling sulit ditemukan. Setidaknya binatang kalajengking naga racun langit memiliki nama yang bisa dikenali. Dokter peri kecil di sisinya dengan lembut berbisik kepadanya setelah mendengar desahan lembut Xiao Yan. Dia secara alami tahu bahwa yang pertama berharap untuk mengumpulkan kedua barang yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan dari pelelangan ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia hanya bisa menyebarkan harapan di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah panggung lelang. Pada saat ini, pelelangan secara bertahap mendekati akhir. Oleh karena itu, barang-barang yang dilelang yang muncul pada saat ini sebagian besar adalah barang-barang kelas berat. Misalnya, item yang saat ini sedang dilelang adalah gulungan bernama keterampilan bayangan gelap. Itu adalah metode Ki Afinitas kegelapan tingkat menengah kelas D. Nilai metode Ki semacam itu biasanya jauh lebih besar daripada keterampilan Dou dari kelas yang sama. Misalnya, harga gulungan keterampilan bayangan gelap ini sudah naik oleh beberapa faksi besar sampai setinggi langit 8 juta. Dari tampilan momentum, sebenarnya tidak ada niat untuk berhenti. Mengingat nilai sebenarnya dari metode Ki kelas di semacam ini, harga seperti itu tidak dianggap aneh. Saat itu, harga kelincahan tingkat rendah kelas Xiao Yan Dou Skill, gerakan 3000 petir, juga sekitar jumlah ini. Melihatnya dari sini, Xiao Yan bisa dianggap telah mencapai kesepakatan dengan berhasil mendapatkan 6 penggaris mengalir tubuh bersama seharga 3.100.000. Jika bukan karena statusnya dan bahwa teknik penguasa tidak ortodoks, mendapatkannya seharga 3 juta tidak diragukan lagi hanya akan menjadi lamunan. Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut keterampilan bayangan gelap ini. Dia berlatih mantra api dan tidak mungkin baginya untuk beralih ke metode Ki lainnya. Namun, kelas yang terakhir menyebabkan dia merasakan keinginan. Saat mantra apinya mencapai kelas ini, kekuatan Xiao Yan pasti akan melambung. Namun, dia harus menelan api surgawi jika dia ingin mantra api berevolusi. Kondisi keras semacam ini menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak berdaya. Mengingat api surgawi, Xiao Yan sekali lagi mengingat 3 fragmen peta kuno yang diam-diam disimpan di cincin penyimpanannya. Dia masih tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang fragmen peta terakhir. Selain itu, dia tidak seberuntung terakhir kali ketika dia menemukannya selama pelelangan. Sepertinya aku hanya bisa mengambil sesuatu dengan lambat. Ketika saatnya tiba, saya akan bertanya kepada penatua pertama Sukian. Dia sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mungkin saja dia memiliki beberapa informasi tentang keberadaan beberapa api surgawi di benua itu. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia memang tidak benar-benar terbiasa tidak memiliki Yao Lao di sampingnya.
Meskipun dia tidak perlu lagi meminjam kekuatan Yaolao mengingat kekuatannya saat ini, pengetahuan besar Yaolao adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyan. Benua Douqi sangat besar. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Xiaoyan saat ini mungkin seorang ahli Dou Huang, tapi daerah yang dia jelajahi hanya termasuk Kekaisaran Jiama dan wilayah Black Corner. Namun, kedua tempat ini cukup kecil jika dibandingkan dengan benua Douqi secara keseluruhan. Mungkin, sudah waktunya untuk keluar dari wilayah ini, Xiaoyan dengan lembut menghela nafas dalam hatinya. Tinjunya perlahan dikencangkan. Perspektif yang kuat tidak dapat dibatasi oleh apapun. Benua Douqi adalah tahap yang sebenarnya. Jika dia ingin mendapatkan kekuatan yang benar-benar bisa bersaing dengan aula jiwa yang misterius, dia hanya akan bisa melakukannya dengan melintasi benua Douqi. Api panas diam-diam membakar hati Xiaoyan saat pikiran ini muncul. Berkeliaran di benua itu telah menjadi harapannya selama bertahun-tahun. Sekarang, mungkin sudah waktunya untuk pergi dan memenuhinya. Tentu saja, sebelum itu, dia masih perlu menyelesaikan masalah di tempat ini. 9.700.000. Teriakan keras dari tahap lelang membangunkan Xiaoyan dari pikiran emosionalnya. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa keterampilan bayangan gelap telah berhasil dibeli oleh seseorang dengan harga setinggi langit 9.700.000. Kejutan melintas di hati Xiaoyan dengan harga ini. Kemungkinan orang yang bisa mengeluarkan jumlah sebesar itu bukanlah orang biasa. Tatapan Xiaoyan meluncur ke tempat di mana tawaran ini dikeluarkan sementara hatinya berpikir dengan cara ini. Dia hanya bisa melihat seorang lelaki tua berhidung elang berambut abu-abu perlahan duduk. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit saat dia mempelajari pria tua berhidung elang berambut abu-abu itu. Kejutan melintas muncul di hatinya. Ini karena dia menemukan bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah salah satu dari dua aura yang tidak jelas yang dirasakan oleh persepsi spiritualnya sebelumnya. Aku ingin tahu faksi mana yang dia miliki? Saya pikir dia seharusnya juga datang dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva sebagai tujuannya. Pria tua berhidung elang di kursi VIP yang jauh tampaknya samar-samar merasakan tatapan ditembak. Kepalanya segera berbalik dan wajah tuanya yang keriput mengungkapkan senyum samar saat melihat bahwa orang yang telah menembak tatapannya sebenarnya adalah Xiaoyan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. Dia mengangguk sedikit ke Xiaoyan dan dokter peri kecil di sisinya sebelum menoleh ke belakang. Indra yang tajam, hati Xiaoyan terkejut saat pria tua berhidung elang itu menoleh untuk menyelidiki. Kesungguhan di matanya menjadi lebih padat. Jika orang ini bukan elit Dou Song, dia pasti memiliki beberapa keterampilan luar biasa khusus. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan dia merasakan ketakutan yang samar. Xiaoyan perlahan menarik pandangannya. Kehati-hatian di hatinya juga menjadi lebih padat. Ada terlalu banyak ahli yang tertarik pada air liur transformasi tubuh bodhisattva kali ini. Ini akan menjadi tugas yang sulit baginya untuk berhasil merebutnya dari semua ahli ini. Hihi, barang yang akan dilelang selanjutnya agak aneh. Namun, itu harus memiliki daya tarik yang cukup besar bagi beberapa orang yang memiliki beberapa kebutuhan. Pria tua berambut putih di panggung lelang menyeka keringat di dahinya dan segera melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tanah di belakangnya perlahan berpisah. 10 pria kekar membawa benda besar yang ditutupi kain putih. Mereka perlahan naik ke atas panggung. Makhluk besar yang tiba-tiba muncul juga membangkitkan rasa ingin tahu cukup banyak orang. Banyak tatapan dengan cepat melesat. Xiaoyan ada di antara mereka. Ada bau mayat, Xian di sisinya mengerukkan hidung kecilnya saat dia berbicara. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Pada saat ini, pria tua berambut putih itu mengeluarkan suara menghembuskan napas saat dia menarik kain putih yang menutupi benda itu. Setelah itu, mayat besar yang berukuran lebih dari 100 kaki muncul di depan semua orang. Ukuran tubuh Magical Beast ini cukup besar, tetapi tampaknya sudah mati untuk waktu yang lama. Tulang dan daging di tubuhnya dalam keadaan kering. Hal yang paling menarik perhatian adalah sayap besar yang sudah berubah menjadi tulang putih. Sepasang sayap besar ini cukup aneh. Mereka tampak seperti permata, memancarkan cahaya neon samar.
Setiap orang bermata tajam dapat mengetahui dari sekilas bahwa energi aneh terkandung dalam sayap besar ini. Namun, dengan mampu mempertahankan energi meski sudah mati begitu lama, kemungkinan binatang ajaib ini memiliki peringkat yang cukup tinggi ketika masih hidup. Mayat binatang ajaib ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh sekte Kaisar Hitam Saya di aliran gunung. Setelah penilaian pemimpin sekte, binatang ajaib ini seharusnya menjadi binatang tak tertandingi yang akan menembus peringkat ke-7 untuk memasuki peringkat ke-8. Pria tua berambut putih itu menjelaskan dengan serius. Kegemparan terjadi di dalam aula saat kata-katanya terdengar. Binatang ajaib yang akan memasuki peringkat ke-8? Apakah itu tidak setara dengan elit Douzun? Binatang ajaib dari peringkat ini memiliki kemampuan untuk mencapai langit. Umur mereka juga sangat panjang. Mengapa mati di tempat ini? Mata Xiao yang terkunci kuat pada mayat binatang ajaib saat tempat lelang gempar. Sesaat kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sayapnya yang seperti permata dan kedipan yang tidak biasa muncul di matanya. Tangan Xiao yang bergerak sedikit di bawah jubah hitam. Sebuah gulungan berwarna emas tiba-tiba muncul. 5 kata cahaya keemasan yang menarik ada di atasnya. Burung langit 9 sayap terbang.